Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. pertama yang saya hormati penguji 1 Bapak Bahroni, dan yang saya hormati juga Ibu Andar. Kemudian baik di sini saya akan memaparkan modul ajar saya. Baik, modul ajar saya ini untuk kelas 5, yaitu materinya Aku Anak Soleh. Langsung saja ya, untuk saya sampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui pendekatan PBL, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri anak soleh menurut ajaran Islam. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan anak soleh dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melalui pengamatan video, siswa mampu menganalisis cara menghargai teman. Kemudian langsung saja ke kegiatan. Untuk kegiatan pendahulu, yang pertama saya mengkondisikan kelas. Jadi guru memastikan siswa duduk dengan rapi dan siap untuk memulai pelajaran. Kedua, guru juga memastikan bahwa siswa siap mengikuti pembelajaran. Kemudian setelah itu guru memberikan motivasi kepada siswa untuk mengikuti pembelajaran, yaitu dengan materi Aku Anak Soleh. Kemudian setelah motivasi, apresiasi. Di sini mengaitkan pengalaman guru menanyakan kepada siswa tentang pengalaman mereka sehari-hari yang berkaitan dengan perilaku anak soleh. Kemudian setelah itu menghubungkan materi dengan perilaku sehari-hari. Langsung saja ke kegiatan inti. Yang pertama, orientasi. Yang pertama yaitu guru mengajukan pertanyaan tematik terkait masalah atau situasi sehari-hari yang membutuhkan perilaku soleh untuk diselesaikan. Kedua, siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah dalam skenario yang diberikan, misalnya bagaimana sikap saling menghargai, situasi yang menantang, seperti itu. Kemudian, mengoordinasi siswa untuk belajar. Yang pertama, siswa dibagi ke dalam kelompok kecil. Setiap kelompok diberikan tugas untuk mendiskusikan dan membuat poster anak soleh di aplikasi Canva. Dalam hal ini, siswa diberi kasus dan mencari solusi masalah yang dihadapi dan merumuskan strategi penyelesaiannya sesuai dengan nilai-nilai anak soleh. Kedua, guru memberikan arahan dan bantuan jika diperlukan sambil mendorong siswa untuk bekerja sama berbagi pendapat. Kemudian, membimbing penyelidikan individual dan kelompok. 1. Siswa melakukan penyelidikan dan mencari informasi tambahan dari buku pelajaran atau sumber lainnya yang disediakan untuk memahami lebih lanjut tentang konsep anak soleh tersebut. Kemudian setiap kelompok berdiskusi untuk mengembangkan solusi atau tindakan yang dapat diambil dalam situasi yang mereka hadapi. Kemudian mengembangkan dan mengaji hasil. Jadi setiap kelompok menyusun hasil diskusi dalam bentuk presentasi singkat. Poster yang dibuat tadi ditunjukkan ke depan dan dipresentasikan. Kemudian siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas dan menerima umpan balik. Misalnya ada temannya yang berpendapat tentang hasilnya atau memberi masukan. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang pertama, guru dan siswa bersama-sama merefleksikan proses pembelajaran, menganalisis solusi yang telah ditemukan, dan mengevaluasi keaktifan penerapan nilai-nilai anak soleh dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian, siswa juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau kesimpulan pribadi tentang apa yang mereka pelajari hari ini. Kemudian refleksi, guru mengajak siswa untuk merenungkan pelajaran yang telah dilakukan dengan mengajukan pertanyaan refleksi. Seperti, apa pelajaran penting yang kamu dapatkan hari ini tentang menjadi anak soleh? Kemudian, bagaimana kamu bisa menerapkan pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian, siswa diminta untuk berbagi pikiran atau tukar pikiran tentang kegiatan belajar hari ini, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian, guru melakukan asesmen singkat dan melakukan beberapa pertanyaan. Seperti, sebutkan ciri-ciri anak soleh menurut ajaran Islam itu seperti apa. Berikan contoh perilaku anak soleh yang bisa kamu lakukan di rumah maupun di sekolahan. Cukup. Ya, terima kasih. Ibu Mirnawati, berarti pendekatan yang Ibu pilih pendekatan apa, Ibu? PBL. PBL atau PJBL? PBL, Ibu.
Oh, PPL. Masalahnya apa, Ibu? Masalahnya itu dalam itu kan siswa diminta, kan ini tentang anak soleh, jadi siswa itu diminta pembuatan kelompok itu kasus misalnya temanya tentang perundungan. Nah, di dalam perundungan bagaimana siswa agar perundungan itu tidak terjadi dalam hal itu. Jadi siswa mencari suatu solusi dalam masalah tersebut seperti itu. Mengapa Anda mengambil ini PBL kaitan dengan teori belajar yang sudah Ibu pelajari dalam modul-modul sebelumnya? Karena PBL bisa membuat siswa cepat memahami isi pembelajaran. Dengan itu siswa juga dapat mengembangkan pikiran yang kritis, pemikiran yang sangat kritis dalam PBL tersebut. Kira-kira teori belajar apa yang dekat sekali atau sangat cocok sehingga mengembangkan PBL tersebut? Teori kognitif, karena di dalam teori kognitif itu tentang pemahaman, pengetahuan, dan analisis. Apakah selain mengembangkan kemampuan berpikir kritis, apakah juga akan pendekatan Ibu yang gunakan mampukah mengembangkan pemecahan masalah atau pengambilan keputusan dari peserta didik? Bisa, Ibu. Di mana letak bisanya? Kan di dalam tadi kan ada penugasan secara kelompok. Secara kelompok itu mencari solusinya. Nah, untuk apa itu mengembangkan kreativitas solusi tersebut kan ada itu pemikiran yang kreatif itu. Jadi kelompok itu setelah itu kan membuat suatu kasus tadi yang disediakan, kemudian mencari solusi, kemudian mempresentasikan seperti itu. Terima kasih. Ibu, kemudian kalau dikaitkan dengan higher order thinking skill, apakah asesmen yang sudah Ibu buat mewadahi higher order thinking skill? Iya, Ibu. Karena menurut saya HOT itu kan tentang berpikir tingkat tinggi ya. Dan untuk anak-anak untuk memecahkan suatu kasus itu juga termasuk berpikir tingkat tinggi. Seperti itu. Saya catat dulu, boleh ditampilkan asesmen yang menurut Anda mewadahi higher order thinking skill, mengembangkan HOTS? Ini, Bu. Diskusikan dan buatlah poster anak soleh di aplikasi Canva, itu termasuk kan kelompok 1 misalnya tentang perundingan. Jadi kita itu siswa kelompok 1 itu mencari solusi agar tidak terjadi perundungan tersebut seperti itu. Oke, Ibu sudah membuat proposal PTK? Sudah, Ibu, kemarin sudah dikumpulkan itu. Ya, judulnya apa, Ibu? Judulnya itu peningkatan keterampilan wudhu melalui metode demokrasi pada siswa kelas 1 semester 2 SDN 3 Jepon tahun pelajaran 2024-2025. Metode demokrasi itu metode yang Demokrasi itu kayak mengikuti, Bu. Kita mencontohkan, kemudian siswa mengikutinya, itu seperti itu. Oh, demonstrasi. Iya, demonstrasi. Ya. Mengapa jenengan kok berpendapat bahwasanya metode demonstrasi itu akan mampu meningkatkan keterampilan wudhu? Karena kan ini untuk kelas 1 ya, Bu. Kalau kelas 1 itu kalau kita mencontohkan, dia bisa lebih cepat untuk kalau dicontohkan bareng-bareng, dia lebih cepat untuk memahami keterampilan wudhu tersebut. Kita cukupkan sekian untuk ujian Ibu Bernawati. Silakan kembali ke guru besar. Ya, terima kasih ya. Lanjut ke terima kasih Bapak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulislah surah Al-Kautsar. Bu Bernawati siap ya? Siap, Pak. Silakan dilihat materi 510. Iya, Pak. Silakan dibaca yang bagus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala arakabu fiha bismillahi majariha warmursaha. Inna rabbi laghafurur rahim.